Shalom. Pada saat ini saya ingin memberikan satu penjelasan di hadapan para pemirsa sekalian berkaitan dengan istilah manusia kok menjadi Allah. Ya, pemahaman agama sebelah memang salah, sangat salah memahami tentang apa yang kita imani di dalam hidup ini, sehingga mereka sering mengatakan orang Kristen itu mempertuhankan manusia. Ya, mempertuhankan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu ini merupakan satu pemahaman yang bukan menjadi iman kita. Ya, kita tidak mempertuhankan manusia. Kita mengimani bahwa Allah yang menjadi manusia. Kita tidak mengimani manusia yang menjadi Allah. Tentu itu sangat mustahil. Ya, manusia menjadi Allah merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, yang sangat mungkin yang bisa terjadi adalah Allah yang menjadi manusia. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Allah bisa melakukan apapun, termasuk ketika Dia ingin menjadi manusia. Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Allah itu harus menjadi manusia? Kenapa tidak bentuk lain? Ya, maaf kata ya, kenapa tidak menjadi hewan? Kenapa tidak menjadi yang lain? Begitu ya. Kenapa harus menjadi manusia? Ingat Bapak Ibu, objek yang ingin diselamatkan oleh Allah itu adalah manusia. Ya, makanya tidak ada keselamatan kekal pada binatang, tidak ada keselamatan kekal pada tumbuh-tumbuhan, hanya ada pada manusia. Nah, itulah sebabnya Allah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Karena apa? Karena objek yang ingin diselamatkan adalah manusia itu sendiri. Tentu Dia harus menjadi manusia. Nah, sekali lagi, kita tidak mengimani ya manusia yang menjadi Allah. Itulah sebabnya ketika kita merayakan Natal setiap bulan 12 itu menandakan bahwa Allah menjadi manusia melalui start awal ketika Dia bayi kecil itu. Tentu kan namanya manusia pada normalnya dia harus melewati ya tahap-tahap manusia pada intinya kan begitu, pada normalnya. Tidak mungkin karena dia Allah menjadi manusia bin salabim dia menjadi manusia dadakan gitu ya, langsung besar ya, ditanya asal usulnya tidak tahu begitu ya. Tentu manusia yang demikian bukanlah manusia 100% ya, manusia jadi-jadian. Nah, itulah sebabnya ketika Allah menjadi manusia dan mengirimkan Yesus Kristus ya, anaknya yang tunggal. Yesus adalah Allah ya, dalam konsep Allah Tritunggal. Dia datang ke dalam dunia ini sama seperti manusia pada umumnya, memiliki silsilah. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kita bisa lihat di sana, dijelaskan tentang silsilah daripada Yesus. Itu menandakan apa? Bahwa Yesus adalah manusia. Tetapi ingat, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, jadi dari sononya Dia sudah Allah. Ya, dari sononya Allah, Dia sudah menjadi Allah. Hanya saja Dia menambahkan kemanusiaan pada natur keallahannya. Makanya Yesus dikatakan memiliki dua natur keallahan dan juga natur kemanusiaan. Karena apa? Karena natur keallahannya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan ketika Dia ingin menjadi manusia, Dia menambahkan kemanusiaan, natur kemanusiaan pada dirinya. Itulah sebabnya ketika Dia menjadi manusia. Nah, sekali lagi kita tidak mengimani ya. Mungkin ada orang-orang percaya mungkin yang masih salah memahami tentang ini. Jadi ini saya bisa menjelaskan kepada orang Kristen dan juga kepada orang Islam juga yang memang salah memahami tentang iman kami. Kami atau Kristen atau kita yang Kristen tidak mengimani manusia menjadi Allah. Yang kita imani adalah Allah yang menjadi manusia dengan tujuan bahwa Allah ingin menyelamatkan manusia, karena objek yang ingin Yesus selamatkan adalah manusia itu sendiri. Karena tujuan atau orang atau istilahnya itu karena ya objek ya yang ingin diselamatkan oleh Allah itu manusia, bukan yang lain. Tentu karena ingin menyelamatkan manusia, tentu Allah juga harus menjadi manusia karena ada tujuannya ya. Objeknya sudah jelas ya, manusia yang ingin diselamatkan oleh Allah. Samalah seperti ilustrasi sederhana begininya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita melihatlah, ini ilustrasi ya, ketika kita melihat semut berantam begitu ya,
Semut berantem oleh karena mungkin gula atau roti begitu ya. Bagaimana caranya kita ingin menyelamatkan berantem mereka nih, ingin mendamaikan mereka? Mungkin kita teriak-teriak sekeras mungkin, mungkin didengar mereka, ya. Kita teriak-teriak sekeras mungkin didengar mereka, tetapi tidak paham mereka, ya. Pakai toa sekalipun, ya mungkin didengar mereka, tapi tidak dipahami oleh mereka. Caranya bagaimana supaya mereka itu memahami isi hati kita, yang dimana kita ingin mendamaikan mereka? Apa kita cerai begitu? Nah, itu kan cara yang tidak baik kan, ya, untuk mendamaikan, ya. Caranya cuma satu, kita harus menjadi semut, supaya ketika kita menjadi semut, kita bisa mengkomunikasikan isi hati kita, dan dia tahu bahasa kita, bahasa semut, iya kan? Karena kalau kita mengkomunikasikan bahasa kita dengan bahasa manusia, dia pakai bahasa semut, anggap saja mereka punya bahasa semut begitu ya. Ya, mereka tidak connect bahasa itu. Nah, demikian juga halnya dengan Allah. Kenapa Allah tidak menyelamatkan di manusia ini dengan posisi dia di dalam keberadaan dia sebagai Allah saja? Bagaimana? Kenapa tidak demikian? Karena apa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu. Dan Allah itu kudus. Artinya ada yang menjembatani kita, ada yang menghalangi kita, baik dari segi komunikasi maupun dari segi kekudusan. Ya, karena kita memiliki kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena apa? Karena kita sudah ada di dalam lumpur dosa. Sementara Allah itu adalah kudus, maha suci, dan tidak bisa bersentuhan dengan kita, dengan yang berdosa. Nah, itulah sebabnya Allah harus, satu-satunya cara dia harus datang ke dalam dunia ini, datang langsung, supaya kita tahu apa sih sebenarnya tujuan Allah itu datang. Apa sih sebenarnya motif Allah itu dalam hidup kita. Oh, ternyata ingin menyelamatkan kita. Nah, itulah sebabnya dia harus menjadi manusia. Itulah sebabnya dia harus menjadi manusia, sama seperti kita mengetahui perasaan kita, bagaimana kita dia di dalam kehidupan itu. Itulah sebabnya Allah pernah menangis kan, Allah pernah marah, Allah pernah makan, Allah pernah tidur. Yesus ya, dalam ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, Yesus pernah tidur, Yesus pernah melakukan aktivitas kita seperti manusia pada umumnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, supaya kita tidak salah memahami apa yang diimani oleh yang diimani oleh kita, ya. Karena banyak juga orang percaya, sudah lama menjadi orang percaya, namun tidak pernah memberikan, tidak pernah mendengarkan satu penjelasan yang lebih detail. Ya, mungkin ada teman-teman yang beragama non-Kristen yang mungkin sering menyerang dia. Kok Kristen menyembah manusia, atau manusia dipertuhankan? Nah, kita tidak menerima iman yang seperti itu. Kita menerima iman bahwa Allah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Kiranya penjelasan ini menolong kita Bapak Ibu, supaya kita semakin hari semakin lebih bertumbuh di dalam iman kita sebagai orang Kristen, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus sendiri. Yesus satu-satunya menjadi keselamatan kita. Kiranya ini menolong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.